Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan mendengarkan atau merenungkan Sabda Tuhan, bacaan Injil pada hari ini, Selasa 26 Januari 2020. Hari ini adalah peringatan Santo Timotius dan Titus. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9, di mana Tuhan Yesus menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka. Mari kita perhatikan apa yang paling utama yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para murid itu, 70 murid itu, ketika mereka mendapatkan tugas perutusan. Dan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita sekalian sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Saya sungguh tertarik dengan kalimat damai sejahtera bagi rumah ini. Itu artinya menurut saya merenungkan demikian. Ke-70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus itu diingatkan bahwa mereka itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan mereka jangan membawa ini, jangan membawa itu. Tetapi yang paling utama yang harus mereka bawa dan yang harus mereka wartakan adalah damai sejahtera bagi rumah ini. Damai. Sebuah kalimat atau satu kalimat saja yang bisa kita tarik di sini adalah bahwa para murid, ke-70 murid itu diminta untuk membawa damai kepada orang yang dia singgahi di sebuah rumah. Membawa damai, ya, membawa damai. Dengan demikian semakin bisa menjadi pertanyaan sebagai renungan kita. Saya, Anda, kita sebagai pengikut Kristus sudah menjadi pelaksana pembawa damai dalam hidup ini kepada siapa saja, atau masih belum? Marilah damai itu, damai yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk diwartakan oleh murid-muridnya pada saat itu, juga menjadi suatu perutusan juga bagi kita, bagi Anda. Dimanapun Anda berada, mari menjadi orang yang sungguh bisa membawa damai. Saya pikir Tuhan itu tidak memanggil kita untuk jadi orang hebat, untuk menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang beken atau terkenal. Tapi Tuhan itu memanggil kita, memanggil Anda, memanggil saya juga, untuk bisa mewujudkan damai itu di tempat kita berada. Dalam keluarga misalkan saja Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setidaknya kami para imam berharap mereka yang menjalani hidup berumah tangga, suami istri, itu sungguh bisa menciptakan damai di keluarga, di rumah tangganya. Damai, suami dengan istri damai, aku rukun, saling mencintai, saling memahami, saling menghormati, saling menolong. Orang tua dengan anak juga ada damai, ya, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan. Yang mestinya kita halau, kita singkirkan dalam keluarga adalah cekcok, pertengkaran, permusuhan, ribut, berantem melulu. Ya, sekali-kali sih nggak jadi masalah juga ada ribut dalam rumah tangga. Namanya hidup berumah tangga nggak bisa lepas dari cekcok. Tetapi mbok ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu ribut melulu, jangan selalu cekcok berantem melulu. Yang penting adalah
Ada banyak damai itu, ada damai yang utama dalam keluarga Anda. Itu dalam keluarga. Kalau Anda dalam rumah tangga, dalam keluarga itu ada damai, maka keluarnya pun ada damai. Tapi kalau dalam rumah tangga itu ada cekcok, maka keluarnya pun ada cekcok. Ada ribut terus. Jadi usahakan damai pertama-tama. Atau mungkin juga mari kita ciptakan dalam diri kita, dalam hati kita, sayalah, dalam diri sayalah harus ada damai itu. Kalau kita nggak ada damai dalam hidup ini ya susah. Jangan-jangan kita sendiri yang harus menanamkan damai itu ke dalam diri kita sendiri. Saya memandang diri saya dengan penuh damai, dengan penuh sukacita. Saya memandang siapapun juga yang ada dalam hati saya, dalam pikiran saya adalah damai. Itu tanamkan dahulu, ya. Saya ada damai, saya ada damai. Saya mendapatkan damai dari Tuhan. Orang yang dapat damai itu, yang sungguh bisa menikmati damai itu, dia itu nggak akan mengejar kok kekayaan. Dia itu nggak akan mengejar popularitas. Dia itu nggak akan mengejar kedudukan, posisi, pangkat, enggak. Justru orang yang damai, membawa damai, adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, sungguh dekat dengan Tuhan, ciri khasnya adalah kemanapun, dimanapun dia berada, dan dengan siapapun juga dia berada, dia ada, orang lain akan melihat betapa tentram, damai dengan orang yang seperti ini. Orang lain ketika dekat dengan orang ini tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada prasangka buruk. Ya bagus ya orang seperti ini. Si itu, bapak itu rasanya tenang, damai. Kalau saya dekat dengan dia rasanya juga saya damai. Kok ada sukacita. Itulah dia, ya. Jadi murid, jadi pengikut Kristus, bawalah sukacita, bawalah damai. Jangan sampai kita ini menjadi pengikut Kristus, dijauhi orang, tidak disukai orang, dibenci oleh orang lain. Nah, itulah dia. Saya tidak bisa membawa damai. Yang rugi siapa? Yang rugi ya saya sendiri. Kalau saya nggak bisa membawa damai. Apalagi kalau saya ini selalu membawa permusuhan, percekcokan. Yang rugi bukan orang lain. Yang rugi ya diri kita sendiri. Orang akan melihat dan mungkin orang lain akan menjauh dari kita. Untuk apa saya dekat dengan dia? Toh orangnya begini-begini, sifatnya jelek, buruk. Nah maka dari itu mari sebagai pengikut Kristus kita sungguh bisa membawa damai dalam kehidupan ini. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bawalah damai konkret, nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.